Ini juga ada MTH, beliau seorang pendeta, karena saya tahu beliau, saya kenal beliau. Nah, jadi beliau punya dilema yang mungkin Bapak sudah dengar tadi, mungkin Bapak mau bincang-bincang sedikit sama beliau. Pak Pendeta, tunjukkan wajahmu Pak Pendeta. Silakan. Bentar, mau ambil minum. Oh, sabar, beliau ambil minum. Bagaimana tanggapan Anda tentang beliau ini, Pak Pendeta? Beliau ini sudah batuk-batuk. Pak Mr. Fans, pelan-pelan saja Pak. Beliau ini sudah batuk-batuk. Mungkin sisa tunggu 1-2 hari lagi. Silakan. Bapak sehat selalu, Bapak Mr. Fans ya. Bapak selalu sehat. Amin. Semoga diberikan kasih karunia Tuhan, dibimbing oleh Roh Kudus, dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Pak Pendeta bagaimana ya Pak Pendeta? Coba Anda kayaknya beliau tidak setuju dengan statement Anda tadi itu. Silakan. Iya, saya mau bicara ini. Iya. Oh iya. Jadi kronologis Tuhan datang ke dunia itu akibat karena dosa manusia. Karena dosa manusia itu, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Oh, ini bagus sahabat, saya catat. Ini bagus nih ilmunya. Iya, oke. Silakan Pak. Jadi karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Walaupun segudang perbuatan baik tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu. Mustahil lah begitu. Iya, siap. Nah, oleh sebab itu maka Tuhan sendiri yang datang ke dunia, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia. Oh, betul. Berarti di Yohanes 1:14 Pak Bapak ya, firman itu telah menjadi. Masya Allah, ini Pak Pendeta. Gitu. Iya, jadi karena Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia, itu misinya itu untuk penebusan dosa. Oh. Kalau tidak, ngapain dia datang ke dalam dunia? Betul juga. Gimana itu Pak Pendeta Master Teologi? Bukan betul, benar. Benar. Iya. Oh, benar juga, benar. Coba Pak Pendeta Teologi, bagaimana tanggapan Anda? Apakah yang disampaikan Bapak Pendeta Mr. Fans ini benar? Oh, salah kata. Betul itu Bang. Oh, betul. Punya Bang. Berarti betul, sepakat ini ya, Berarti judulnya itu salah dong. Masa Oten bingung dengan bebelnya? Salah itu. Oke. Betul, Bapak tidak bingung, boleh kita buktikan. Tidak bingung. Oke, coba Bapak baca Yohanes 14 nomor 1. Soalnya 3 pendeta saya suruh baca ini, 2 pendeta lari ke hutan Pak. 1 pendeta baru ke Yohanes 14 nomor 1. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Itu judul perikopnya Rumah Bapa. Iya, Rumah Bapa. Masa rumah kebun? Rumah Bapa lah. Ya. Saya baca ya. Iya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, bukan Allah ya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ku ini huruf besar. Nah, ada berapa situ yang harus kita percaya? 2 pribadi. Yang mana Tuhan? Pribadi ya. Oke, yang mana pribadi. Tuhan langit dan bumi? Ya. Dua-duanya. Tuh Pak Master, Tuhannya 2, betul Pak Master. Pak 2 secara pendeta. pribadi, bukan Tuhannya 2, secara pribadi 2. Iya, sabar. Iya, kita kasih tanggapan dia karena bukan hanya 2, tapi 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, 3. Tadi 1 terlambat. Silakan. Ya, oke, kita kasih waktu. Kita ganti-gantian dulu. Silakan Pak Pendeta Master Teologi. Katanya 3, silakan. 3 kalau 3 menjadi 1 ya Pak. Ya, 3. Bukan menjadi 1. Salah lagi. Salah Pak Pendeta. Bukan menjadi 1. Berarti itu menjadi 1 berarti sebelumnya ada. Ini kan sudah memang ada sebelumnya. Bukan menjadi. Sudah memang Kata-kata ada menjadi sebelumnya. Coba silakan. Gitu. Nah, kalau saya baca kitab itu ketiganya itu adalah pribadi yang sama gitu.
Sama kata Bapak, 3 jadi satu. Hakikat yang sama, pribadi yang berbeda. Oh beda katanya Pak Master, bagaimana ini? Hakikatnya Tuhan satu, pribadinya 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah tuh bagaimana Pak Pendeta? 3 katanya, coba. Iya, kalau saya pribadi sih ketiganya. Jangan berdasarkan pribadi, berdasarkan Alkitab. Jangan, ini tidak boleh pribadi, mesti harus Bible, betul kata Bapak Mr. Fans. Karena kita berbicara agama berarti kita berbicara harus melalui apa kan Pak? Harus melalui Bible kan? Masa Saya, pribadi? iya, saya yang Islam saja ada Pak. Ada saya itu. Karena terjemahan lai toh? Kenapa? Terjemahan lai itu kan? Iya, ini saya yang pakai LAI. Bapak pakai apa? ILT kan? Iya, sama. Sama. Jadi Alkitab itu adalah buku yang paling terlaris di dunia. Tidak ada yang kalahkan. Tapi dia ini lain, dia atas. Kenapa lain? Pendeta. Coba Pak Pendeta ngomong lah Pak Pendeta. Anda ini bagaimana dari tadi Anda berapi-api datang Pak Fans, Anda mulai. Jangan-jangan Anda pendeta paslu ini, bukan pendeta tapi pendoti. Coba Pak Pendeta, kasihlah kisi-kisi sedikit sama Pak Fans ini. Kita di sini belajar semua ya. Kita tidak berdebat. Kita sepakat atau tidak sepakat, kita saling toleransi, saling menghargai. Kita di sini belajar, metode kita belajar, begitu. Silakan Pak Pendeta. Silakan, coba kita berikan waktu kepada begini. Kita berikan waktu kepada Pak Pendeta Master dulu, mungkin 1 menit. Setelah itu Bapak, setelah itu saya, oke? Biar kita bertiga dapat ilmu nih, ya? Ya, silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Jelaskan bagaimana tentang ketuhanan itu Pak Pendeta, silakan. Yang di Yohanes 14 tadi itu ayat 1. Di atas Yohanes 14 ayat 1. Yang fokusnya kita tadi. Ya, Yohanes 14 ayat 1. Coba Pak Pendeta jelaskan dulu. Kita masing-masing jelaskan, silakan. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Iya. Kalau kita tuju ke situ untuk ketuhanannya itu ada kata-kata menjelma ya kalau nggak salah ya. Menjelma? Dulu, biar nggak salah. Dan ada kata menjelma situ. Iblis itu pada mulanya ya. Itu film Indosiar. Pada mulanya, Fokus mulanya. di ayat 1-nya Pak, Yohanes 14. Tidak ada pada mulanya situ. Udah saya buka Alkitab dulu ya, sabar ya. Iya, buka Alkitab. Ini bagus Pendeta. Tapi kasih tunjuk Anda punya, aduh Pendeta ini. Masa saya juga begini? Saya juga begini. Bapak juga begitu kalau begitu. Bentar. Lagi cari. HP-nya itu diletakkan di meja. Iya. Diletakkan di meja HP itu. Jadi menghadap ke atas dia. Ya, lagi cari buku bentar. Buku Alkitab saya bentar. Alkitab dia bilang buku Pak. Tuh. Jadi satu tangan pegang HP, satu tangan pegang Alkitab. Iya. Jangan sama-sama. Benar, Bapak Fens ini bagus. Dia punya pembawaan ini. Saya rasa Bapak Fens ini seorang pendeta yang menyamar ini. Saya rasa nih, biasa pendeta-pendeta itu kan mereka selalu merendahkan kan? Bukan pendeta saya tapi penyanyi menciptakan lagu. Oh, menciptakan lagu. Wih, luar biasa nih. Ini lagu-lagu yang ada dalam ayat firman Tuhan, ayat Alkitab. Oh ya. Nanti sebentar Bapak nyanyiin satu lagu untuk dia di atas. Bisa silakan, dilihat di PT saya ada. Oke, siap. Saya bawakan sebuah lagu sebentar. Sabar tunggu dia dulu, sabar dulu. Pagi-pagi emang kita mau ibadah pagi. Kalau kita ada ibadah pagi boleh, yang penting ada berkat-berkat kan? Iyalah. Pak Pendeta, dia ini biasa begitu Pak. Dia ini kalau suruh cari ayat itu seperti cari nafkah, lama sekali. Yohanes 14:1.
Pak Master, Master teologi. Mungkin dia pakai ilmu siput itu, lambat. Master. Kalau dia master, Dia bilang dia ambil Alkitab tadi, dia ambil Bible tadi, kita tunggu. dia kan master. Ya Tapi toh? Bapak, berarti Yesus itu Tuhan ya Pak? Iya. Dia maksudnya tadi itu dia master toh yang Bapak itu tadi. Iya, dia MTH, dia Master. Dia lagi ada pelayanan di Palu. Mereka lagi KKN di Palu di Oh begitu. Kalau saya mister. Mister. Luar biasa, Mister sama Master. Kita lihat siapa yang berilmu teman-teman. Karena saya metodenya saya belajar loh, serius. Saya sampai ada ini, saya pegang pena nih, Pak. Saya belajar, saya catat. Pakai stabilo toh? Iya, saya catat kan. Ya, jadi ditandai itu Alkitab boleh di stabilo ditandai itu yang. Nah itu yang apa apa saya namanya, belajar yang kan. penting. Gitu. Kalau ini Mister, kalau ini Master, ini Mister, ini Monster. Berapa tadi? Bukan masker. Jangan masker. Ya silakan Pak Master Teologi, itu apa ya di Matius apa? Yohanes 14 nomor 1. Yohanes 14. Pelan-pelan. Yohanes 14. Ayat 1. Judulnya Rumah Bapak. Ya. Ayat 1, Pak. Siapa bilang judul rumah tangga? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah. Udah. Itu kan isinya. Coba Bapak punya suara itu kasih besar. Kok seperti orang yang mau sisa-sisa hidup terakhir begitu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14:1. Anda terangkan itu bagaimana? Silakan. Ya, di sini dijelaskan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Berarti di sini ada dua narasumber ya. Dua narasumber, Pak. Dua narasumber. Yang pertama percaya kepada Tuhan, kepada Elohim ya kan. Saya pakai terjemahan ILT ya. Saya pakai terjemahan ILT. Dan di rumah Elohim lah percaya juga kepada Tuhan dan kepada anak. Di sini disebut. Iya, ada dua narasumber di situ, Bapak. Intinya di situ ada dua narasumber. Yang mana yang Tuhan langit dan bumi, Bapak Monster? Pak Teologi, yang mana yang Tuhan langit dan bumi? Yang mana Tuhan langit dan bumi itu kepada percayalah kepada Elohim. Yang Elohim itu. Elohim. Berarti di situ. Ya. Berarti di situ ada satu Tuhan apa dua Tuhan? Kalau di sini saya baca sih dua. Berarti Tuhan dua. Harusnya satu di sini. Tapi di sini Jadi menyebut anak. coba Bang Fans kasih terangkan dulu. Harusnya Jadi anak. ini bateri nobet. Misalnya anak soalnya. Ya kalau kita melihat di pembacaan ini tadi, kita simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Mungkin saya bisa ya. Bagaimana caranya kamera? Balik. Nggak usah maki balik kamera, nggak apa-apa Ji. Ada pegang kitab, ada pegang Bible masing-masing. Ya. Di sini. Jadi di situ dikatakan bahwa percayalah kepada Allah. Itu kan Allah kan Tuhan ya. Iyo. Percaya jugalah kepadaku. Ku di situ huruf besar.
Ku itu menggambarkan kalau huruf besar itu adalah Tuhan, bukan kepada manusia. Iyo. Jadi di sini ada satu Tuhan tapi dua pribadi, menggambarkan dua pribadi, yaitu Allah dan Yesus sendiri. Yesus adalah firman Allah, begitu. Oh. Ya, firmannya Allah. Firmannya Allah kan itu kan melekat pada Allah itu sendiri, yang keluar dari Sang Bapa, begitu. Jadi dia sebetulnya satu hakikat. Oh, Nah, gitu ya. kalau kita mau lihat pada saat di mana ketiga-tiganya ada, kita buka ayat pada saat Yesus dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis, Baptis. Sorry, baptis. ketika Yesus dibaptis, ya, ketika Yesus dibaptis, maka turunlah itu Roh Hujan. Kudus hingga Roh Kudus. yang berupa burung merpati. Burung merpati. Betul. Ya, berupa burung merpati. Kemudian setelah itu ada suara dari surga. Inilah anakku yang aku kasih. Nah, inilah anakku yang kasih, kepadanya aku berkenan. Di situ ada ketiga-tiganya. Iya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dia timbul pertanyaan di sini, Pak. Biasanya orang itu timbul pertanyaan di sini. Tanya begini. Ya. Tuhan Bapa yang mana? A. Yesus yang dibaptis Yohanes. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya. Kalau dia Bapa, suara yang dari langit. Jadi Bapa yang Tuhan. Ya, setuju. Semuanya Tuhan, semuanya Tuhan. semua, Tadi kan dia Pak. bilang huruf besar. Huruf besar ini Ini dia ketahui, Pak. Silakan. Tuhan itu satu hakikat. Ya, satu hakikat. Dan Tuhan itu punya firman. Dan firmannya itulah menjadi manusia, kan begitu. Tuhan itu roh, begitu. Jadi ini satu hakikat, tapi kita bisa membedakan. Tadi seperti burung merpati itu Roh Kudus. Tapi bukan berarti bahwa merpati Roh Kudus, bukan. Hanya supaya membedakan antara Roh Kudus dengan firman dan Sang Bapa, begitu. Silakan Pak Pendeta tanggapi. Bagaimana Pak Master? Jadi tiga-tiga Tuhan. Silakan. Jadi ada master, ada mister, ada masker. Ada master, ada mister, ada monster. Oh, saya kira masker. Silakan. Silakan Bapak Master tanggapi narasi Bapak Mister di bawah. Karena di sini kita belajar semua ya, kita belajar ya. Kita belajar sama-sama. Karena saya bersyukur bisa bertemu dengan kalian berdua karena saya akan dapat ilmu yang baik dari Bapak berdua. Terima kasih Pak ya. Silakan. Iya, memang kita baca di dalam kitab Ela itu ketiganya adalah suatu pribadi, ya kan? Suatu yang pribadi, kalau saya sebut itu suatu pribadi yang hakikat yang sama. Namun tujuannya cuma satu, yaitu kepada Tuhan, seperti itu. Kayaknya dia belum sarapan pagi dia ini. Coba kasih besar sedikit suara, kasih besar sedikit suara biar Bapak di bawah juga dengar. Begitu kasih besar sedikit suara. Sarapan pagi yang bagus itu makan telur 2 biji. Oh iya. Ya, telur Coba 2 biji sehat. kasih jelas sedikit. Bapak punya suara itu biar Bapak Master, Bapak Mister tanggapi narasi Anda begitu. Silakan. Ya, kalau di Alkitab kan 3 pribadi ya kan. Ketiga pribadi itu semuanya itu bekerja ya kan ya. Namun di dalam ketiga pribadi ini kalau saya petik itu ada cuman satu Tuhan yang disebut satu Tuhan yang betul-betul terpaut gitu ya. Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Esa. Ya, betul, kepada Allah Bapa, betul, kepada Tuhan yang Esa ya. Coba saya coba dulu Pak Master nih. Pak Master, nah Master Teologi, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Pertanyaannya yang sama seperti Bapak Mister tadi.
Ya. Tuhan Anda siapa? A. Yesus yang sedang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya. Suara dari langit. Suara dari langit berarti ada berapa itu? 1 atau 3? 1. 1, Pak. Bapak ini bilang 3-3. Coba bagaimana ini? Coba. Biar saya dapat ilmu begitu kan? Saya lagi. Iya, Bapak lagi. Oke. Ya, jadi kita harus memahami tentang Tuhan dulu, ya. Oke. Ya, Tuhan itu punya firman. Ya. Kan kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita percaya? Kan firman-Nya. Bagaimana kita mau tahu itu Tuhan kalau dia tidak berfirman? Maka firman-Nya itu yang kita taati. Nah, sedangkan Tuhan itu adalah roh, begitu. Nah, ini di sini apa ada 3? Kan tetap 1 yang Maha Esa namanya. Tetapi dia berfirman ya kepada kita. Di situ kan kita lihat firman-Nya ada. Kemudian Tuhan ini adalah roh. Bukan 3, tapi bisa kita bedakan pribadinya begitu. Iya. Bagaimana? Paham Bapak? Pak Pendeta paham? Paham. Atau saya nyanyikan sebuah lagu dulu. Sabar dulu, ini orang belum paham. Bapak tambah menyanyi lagi. Paham. Oke, paham. Berarti- Oke, paham ya. Coba kita tes dia paham ya. Coba dia paham ya. Oke. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Nah, pertanyaan saya sama Bapak Master, siapa Tuhan Bapak? A. Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan. B. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. C. Suara dari langit. Atau D. Tiga-tiganya. Kalau saya kepada Bapak, suara yang dari Kepada langit itu. Bapak. Terus yang 2 ekor ini, 2 ekor. Yang 2 ini Tuhan atau bukan? Kalau yang 2 itu kalau menurut saya sih sebuah utusan seperti itu. Utusan, Pak. Coba silakan. Ya, jadi saya tanggapi nah. Iya. Ya, silakan. Berarti ya. kalau dia mengatakan seperti itu Bapak tidak punya firman. Oh, berarti Dan Bapak Bapak bisu itu- nanti ya? Kalau dia tidak punya firman ya? Dia bisu Iya, nanti. kalau dia seperti begitu tadi anggapannya. Kemudian Bapak itu kayak seperti batu, bukan roh begitu. Sedangkan Tuhan itu kan roh dia. Nah, dia datang waktu Yesus disalib. Yesus ini kan firmannya Tuhan yang sudah menjadi manusia. Yang kita bisa lihat kan begitu. Dia dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Supaya orang Kristen mengikuti semua cara-cara seperti itu. Untuk menjadi Kristen harus dibaptis. Begitu. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Oke. Kudus. Apa maksud pembaptisan itu, Pak Mr. Fans? Maksud pembaptisan itu sama dengan dimateraikan. Dimateraikan. Ya, pembaptisan sebagai- itu apa maksudnya apa? Apa itu? Kenapa harus dibaptis? Loh, Supaya apa? kan Yesus sudah mendahului itu supaya kita semuanya mengikut cara itu begitu. Iya, kita misalnya kalau saya masuk Kristen kan saya harus dibaptis kan? Dibaptis. Sebelum dibaptis dibina dulu, diberikan pengajaran. Kan Iya. ajarilah mereka toh. Oke, sudah Ya. diberikan dibina, sudah diberikan pengajaran, setelah itu baptis. Kenapa harus dibaptis? Supaya apa? Iya, sebagai tanda bahwa dia itu dimateraikan menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Oke, apakah Bapak Mr. Fans pengikut Yesus? Saya jadi murid Yesus. Oke, apa yang Anda ikuti dari Yesus? A. Perkataan, perbuatan, apa pengajaran atau tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah Tuhan? Oh, banyak. Satu saja. Kalau ada satu, baptis saya sekarang. Ketika Yesus itu diuji sama iblis, ya, ini berikan contoh juga kepada kita. Sabar, ini Tuhan dicoba sama iblis. Iya, memang begitu. Bisa begitu. Sabar. Dia tidak terima ini. Pak Master, sabar. Jadi Ini itu pendeta di jaga. Matius. Iya, Ini kan sabar. Matius. Iya, saya tahu ayatnya, tapi kita tanya dulu. Pak Pendeta,
Ya, yang dicoba, yang iblis mencobai Yesus di padang gurun, apakah itu iblis mencobai Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Kalau saya Tuhan, kalau menurut Bapak Tuhan, kalau saya bukan. Nah, ini sih, nah, coba saya mau ikut siapa coba? Coba selesaikan secara adat coba. Bagaimana? Silakan. Coba silakan. Saya sepakat sama Pak Master karena tidak mungkin Tuhan dicobai, benar tidak Pak Master? Betul. Iya. Ini Mister bagaimana ini? Coba Pak Mister. Silakan. Tanggapi apa yang Pak Master? Saya. Ya, Pak Mister, silakan Pak Mister. Oh ya, saya jelaskan nah. Iya. Iya. Jadi ketika Yesus dicobai di padang gurun, ini kan ada ayatnya, ada dalilnya, kan tidak mungkin kita ngarang. Jadi berdasarkan dalil, berdasarkan fakta yang terjadi, ya, bahwa Yesus itu dicobai oleh iblis, tetapi pada akhirnya kan iblis kan kalah. Nah, ini kan memberikan contoh pengajaran buat kita bahwa Bukan ketika masalah Anda Yesus, dicobai, Pak. Bukan masalah Yesus programnya apa masalahnya di sini bukan masalah Yesus yang dicobai di padang gurun. Apakah yang dicobai di padang gurun itu adalah Tuhan? Tuhan. Nah, Bapak bilang Tuhan, pendeta di atas bilang bukan Tuhan. Kalau saya masuk Kristen saya ikut siapa? Coba selesaikan dulu. Ya, saya jelaskan nah, saya Iya. jelaskan. Oke. Kan di sini bilang lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini iblis yang berbicara. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan memanatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, kemudian Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Nah, pada saat itu siapa yang dicobai? Yesus. Yesus mengaku Tuhan. Begitu. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini kata Yesus sendiri. Ayat 7, coba lihat ayat silakan. 7. Silakan Pak Master tanggapi. Ya, memang itu tertuju kepada Tuhan ya, tetapi kalau misalnya ya, kalau kita memakai secara logika kita ya, Bang Mr. Van ya. Jangan pakai logika, pakai data. Oh, pakai data. Oke. Oh, berarti Pakai tidak data bisa Bang katanya, Bang. pakai data. Oh, iya betul. Iya, pakai data. Masa pakai logika? Bagaimana caranya logika kita menjangkau akan firman Tuhan? Nggak bisa. Oke. Kalau pakai data, pakai firman, ya kalau seperti itu jawabannya, Bang Loading ya. Kalau kita pakai akal, harusnya beda lagi Kalau kita pakai akal, ya akalmu berbeda dengan akalnya Pak Loading. Dengan akalku berbeda tuh. Masa mau pakai akal, kita harus pakai standar. Standar yang ada adalah firman Tuhan. Iya. Kalau kita pakai Nah, di sini Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sementara iblis saat itu dia mencobai Yesus. Berarti di sini kan Yesus adalah Tuhan Allah. iya. Kalau kita merujuk kepada data ya seperti itu ya, menjadi Tuhan ya. Sedangkan di dalam Menjadi data, Tuhan, bukan menjadi Tuhan, Pak. Memang dia sudah, kalau menjadi Tuhan sebelumnya dia bukan Tuhan. ya karena saya gini, Pak Mr. Van ya, di dalam konteks lainnya bahwasanya dia juga Yesus sebagai utusan gitu loh. Iya, memang utusan. Kan utusan dari mana? Bukan dia kan dari utusan dari sorga. Utusan dari surga dia. Dia keluar dari sang Bapa. Begitu. Berarti dia itu firmannya gitu.
Ya, firman-Nya Allah itu kan Kalau Yesus. kalau Bapak tidak berfirman, lantas firman itu sia-sia dong. Maksudnya? Kalau misalnya ketika Bapak itu tidak berfirman, ya kan? Loh, bagaimana caranya Bapak tidak berfirman sementara buktinya bumi, langit dan bumi itu diciptakan lewat firman-Nya. Nggak mungkin Iya. toh, nggak mungkin itu Allah bisu. Iya. Ya kan misalnya saja ya kan, jika Nggak pakai misal, jangan pakai misal. Ini yang begitu nggak boleh pakai misal. Masa pakai misal-misal segala? Berarti Anda percayalah Bapak itu sebagai Tuhan ya? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa. Memang banyak orang tidak paham ini. Banyak orang yang tidak paham. Jadi ini Allah, ya. Allah itu punya firman dan dia adalah roh begitu. Nah, Allah secara umumnya itu adalah disebut Bapa, sedangkan firman-Nya itu disebut anak, dan rohnya itu adalah Roh Kudus. Satu aja kau, tidak, bukan tiga. Satu. Oke, jika satu, berarti Anda percaya bahwasanya ketiganya itu adalah suatu Esa. pribadi Allah, ya kan? Satu keesaan. Nah, kalau punya keesaannya, berarti di mereka itu ketiganya itu punya kuasa, ya kan? Kan dia kan Allah. Iya. Jadi begini, Bapa itu adalah tujuan kita, tujuannya kita. Ya, Nah, sedangkan Yesus itu jalan menuju tujuan, dia adalah jalan menuju tujuan. Sedangkan Roh Kudus itulah penuntun. Ya, penuntun. Walaupun sudah ada jalan, kalau tidak ada yang tuntun kita, itu kita tidak akan sampai kepada Bapa. Begitu. iya. Berarti Roh Kudus dan Yesus itu adalah penuntun, ya. Pribadi yang kedua dan yang ketiga. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua Yesus, pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Yesus adalah jalan. Kan Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Berarti dia adalah jalan. Jalan, oke. Nah, untuk menuntun kepada jalan itu, supaya kita bisa berjalan dengan baik, ada tuntunan Roh Kudus. Makanya selalu kita, kalau kita baca Alkitab, kita harus minta pertolongan Roh Kudus supaya dia menuntun kita, dia buka pikiran kita untuk memahami tentang Tuhan. Oke. Gimana Bang Loding? Udah menghilang Bang Loding? Monitor Bang Loding? Bang Loading itu dia pergi sarapan. Oh, sarapan. Oke. Kalau Oh, di Palu Bapak ini Pak. iyo di Master toli-toli. ini di Palu ya? Iyo di toli-toli. Oh, toli-toli. Oh iya. Orang toli-toli memang ya. Sabar, Asli sabar, ya? sabar. Ini jangan dulu, jangan. Ini bukan masalah tori-tori. Sudah aman ini, sudah akur. Sudah aman. Jadi sudah bisa dibawakan sebuah lagu. Sabar ki dulu. Aman. Ini Tuhan belum selesai mau lagu mau bawa. Ini aman. Jadi Memang saya keluarganya Pak Sabarudin, keluarganya Pak Sabarudin, makanya Oke. sabar terus. Iya, oke, sabar. Ini sudah amannya, kita uji teman-temannya karena ini netizen bilang uji, jadi kita uji. Coba Bapak Master baca Yohanes 1. Tadi kan Yohanes 14:1. Nah, ini yang Yohanes 14 Iya, sabar dulu. Yohanes 4 ayat 1 tadi, Matius ya? Sabar dulu Pak, sabar dulu. Enggak, Kan kita tadi- clearkan dulu. Yohanes tadi 14 ayat 1 clear toh? Iya, Yohanes 14 ayat 1 sudah clear kan, sudah akur kan berdua kan? Clear. Bapak sudah clear, Aman. Pak Master? Clear?
Aman. Oke, aman. Clear. Nah, tadi kan Yohanes 14:1. Sekarang kita kasih balik ulang Yohanes 1:14. Coba Pak Master baca Yohanes 1:14. Yohanes Satu-satu ya Pak Mr. Fans sabar dulu, biarkan Pak Master dulu. Coba. Yohanes 1 ayat 14. Bentar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Tuhan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan. Seperti itu Bang Lagi. Oke. Firman itu telah menjadi. Masih ada lanjutannya sebagai. Sabar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ada kata diberikan di situ. Nah, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Oke, Pak Master, siapa yang memberi? Bapak, Tuhan sendiri. Bapak. Yang menerima siapa? Yang menerima anak. Iya, yang mana sendiri. Tuhan? Yang mana Tuhan? Bapak Tuhan, berarti anak yang bukan memberikan Tuhan. firman tuh. Saya nggak bisa ngucap soalnya. Nah, bagaimana tuh Pak? Katanya sudah akur. Nah, tadi 14:1 berkelahi, ini 1:14 berkelahi lagi. Pak Master ini tidak konsisten dia. Iya. Dia tidak konsisten. Jadi di dalam Alkitab kita harus konsisten. Iya. Dan itu ada pengertiannya. Nah, firman Tuhan itu kan siapa itu firman? Apakah dia bukan Tuhan? Firman itu ucapan. Iya, maksudnya apakah dia bukan Tuhan? Firman itu perkataan. Iya, maksudnya dia Tuhan atau bukan? Sebagai penyampai. Loh, pertanyaanku bukan begitu. Jadi firman itu adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Itu saja jawabannya. Oh, firman itu ada Tuhan atau bukan? Kalau saya, menurut saya firman itu Tuhan. Nah, itu firman itu Tuhan. Oke. Jadi kita harus konsisten. Betul, harus konsisten Pak Master. Iya. Oke. Jangan bilang tadi bukan Tuhan. Oke, kita uji Pak ya, kita uji dia. Dia biasa kita uji dia. Oke, sabar. Firman itu Tuhan, betul Pak Master? Yo. Oke, firman telah menjadi apa? Firman telah menjadi manusia. Nah, apakah manusia itu Tuhan? Ciptaan kalau manusia itu. Oh, ciptaan, bukan Tuhan. Nah, itu kan. Itu bagaimana tuh Bapak? Coba. Saya jelaskan. Iya, jelaskan. Jadi kita itu pertama kita harus konsisten. Jangan kita terjebak dengan permainan kata-kata. Iya. Jadi tetap firman itu adalah Tuhan. Kemudian menjadi manusia. Firman-Nya tetap tidak berubah. Dia tetap Tuhan dan dia menambahkan kodratnya menjadi manusia. Begitu. Sabar, saya potong, Pak Master. Diam di antara kita. Dan Pak kita telah melihat kemuliaannya. Pak Mister, Anda mengatakan bahwa dia menambah kodrat manusia. Yang tertulis itu menambah apa menjadi? Jam 8. Artinya menjadi itu kan bukan berarti bahwa ketuhanannya hilang. Tidak. Bentar. Di mana di sini bilang ketuhanannya hilang? Aja. Kata Pak Master. Ya. Tadi kan dia bilang firman itu Tuhan, begitu. Iya, setelah itu firman menjadi manusia, dia bilang manusia itu ciptaan. Kata-kata yuk. Oke. Artinya bahwa kemanusiaannya itu adalah ciptaan, tapi kan tetap ada firman-Nya di situ. Belanja. Begitu. Seperti misalnya. Coba tanya dia, paham apa tidak? Tanya ini di atas. Saya tahu juga kalau master itu. Sekali. Kalau master dia paham. Pak Master. Yo. Pak Master. Saya yang master. Sorry.
Oh iya Pak Mas. Oh iya Master. Master apa Master? Oke, Anda Mister. Oke Pak Master. Apakah? Iya, tabale. Dia yang master. Iya. Apakah firman menjadi Terbalik, manusia, iya. Pak Master? Pak Master teologi fokus Pak. Apakah firman menjadi manusia dan manusia itu adalah Tuhan? Oke. Berat sih ya. Oh berat Pak. Iya, karena gini, di sisi lain dia mengatakan bahasanya dia itu sebagai Tuhan, ya kan? Di sisi lain saya tidak gitu. Berarti dia Tuhan lah ya, Tuhan manusia. Jadi mungkin bisa saya jelaskan disebut seperti sedikit, itu. Nak. Coba kita silakan, mipale silakan. kita Jadi saya jelaskan sedikit. Mr. Fans kita mipale kasih jelaskan ki bye-bye sama dia biar na paham Iya. Kak. Ya, jadi Ya, lanjut. ketika sebelum jadi manusia, Yesus adalah Firman. Ini anunya nih awalnya kita lihatnya, awalnya. Yo. Dan ketika Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, dia lahir menjadi manusia, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang kandung dia. Dan ketika dia lahir, diberilah dia nama Yesus. Makanya dipanggil Tuhan Yesus. Jadi Yesusnya itu nama manusianya, Tuhannya itu adalah Firman. Jadi dia ini ada duinator di situ, dua menunggal yang ada di dalam diri Yesus. Dia adalah ilahi dan dia adalah manusia. Berarti Anda percaya bahwasannya Yesus itu sendiri bahwasannya dia itu sebagai Tuhan ya Pak ya? Loh, tadi kan sudah sepakat Firman itu adalah Tuhan. Jadi itu kita harus continuous, konsisten. Jangan berubah-berubah. Oke. Dan Yesus itu adalah Firman yang hidup, Firman Tuhan yang hidup, bisa bergerak kemana saja. Jadi dia hidup dia. Jadi Firman itu adalah Tuhan. Iya. Dan tadi kan kita sudah sepakat, kita bukan sepakat. Dan itu bukan sepakat berarti kita harus ini. Dan ini Firman Tuhan yang berdasarkan Firman Tuhan, ya, bukan kesepakatan kita. Walaupun kita sepakat baru yang salah kan tidak bagus. Begitu maksudnya. Iya. Jadi Pak Master, jadi Firman itu adalah Tuhan sendiri, karena Firman Allah adalah Tuhan itu sendiri, yang keluar dari Allah itu sendiri, dan Allah itu adalah Roh. Makanya kalau kita dibaptis, ya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu kan satu yang esa begitu. Satu, oke. Mungkin bisa kita menyanyi nih, aduh, daripada Bang loading tidur. bisa kita isi dengan menyanyi dulu. Jangan dulu, ini Tuhan belum selesai sudah menyanyi. Gampang Ya kan, menyanyi. ini kan sama dengan iklan. Jadi sebelum Fokus. lanjut, Coba kita tanya dulu, Pak Master sudah mengerti tadi. Yesuslah Tuhan, Yesus pun yang manusia, dua-dua semua dia. Ngerti? Oke, paham sudah paham sudah. Oke, dia sudah paham dia. Dia pingin dengar nyanyian lagu begitu. Ya sabar, ini terakhir baru menyanyi, ini terakhir. Oke, menurut Pak Master teologi, siapa Tuhannya Bunda Maria? Yesus. Siapa anaknya Bunda Maria? Yesus. Berarti anakku Tuhanku. Gitu. Ya, bisa begitu katanya. Begitu Pak? Begitu. Ya. Nggak ada masalah. Iya. Berarti Itu karya waktu- Tuhan. Oke, Itu baik. ada namanya karya Tuhan yang tidak terselami oleh otak manusia. Oke, baik, Nggak ada baik. masalah. Saya sepakat. Ya. Oke, saya sepakat karena itu keimanan. Sekarang kita beralih ke firman. Coba baca Lukas 2 nomor 11. Enggak, jangan tunggu dulu. Sudah sepakat nggak ini yang tadi nih? Ya, Yohanes 1 ayat 14. Sudah sepakat. Makanya Sudah kita sepakat. Jadi kalau jangan dulu pindah kalau tidak sepakat. sudah sepakat Sudah tadi. sepakat. Coba baca Lukas 2 Artinya nomor bahwa 11. kita simpulkan bahwa
firman yang menjadi manusia di sini adalah Yesus sendiri yang adalah Tuhan itu sendiri. Oke, baik. Berarti Tuhannya Bunda Sekarang Maria. ayat berapa lagi? Ayat berapa? Berarti Tuhan Bunda Maria anaknya sendiri. Coba baca Lukas Tunggu dulu, ayat berapa tadi? Yang tadi yang disuruh. Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Kita belajar ini ya. Iya. Lukas. Ini namanya kalau kita di sini namanya penelaahan Alkitab. Iya, Ditelaah. Iya. Lukas 2 ayat 11. Aku bacakan ya. Yo. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Oke, saya tanya sama Bapak Mister. Bapak Mister, yang lahir itu Tuhan apa manusia? Yang ditanya sama Master atau Mister? Master teologi. Pak Oh, Master, yang lahir itu Tuhan apa manusia? Lahir itu bukan sih ya. Berarti Tuhan Manusia. Pak Master pernah jadi bayi? Ya bisa jadi. Oh, bisa jadi katanya. Kok bagaimana Pak Mister? Kok bisa jadi? Coba luruskan dulu. Iya, artinya begini, artinya Pak Master ini agak bingung sedikit mengenai itu. Dan ini kan karya Allah. Saya bilang tadi itu kan karya Allah. Kalau jangan kita pisahkan antara ketuhanan Yesus dengan kemanusiaannya. Jadi kalau misalnya kalau dibilang dia lahir, berarti tidak ada Tuhannya. Itu kan menunggal dia. Tetap tiap kan di sini disebutkan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu juru selamat tentang dosa. Berarti Yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Berarti bayi dong. Berarti Tuhan ada bayinya dong. Pernah Iya, nggak ada masalah. Tuhan bisa. Tuhan menjadi bayi itu tidak ada masalah. Sedangkan kalau misalnya katakanlah, ya ini kan sudah peristiwa yang terjadi, ya, tidak bisa lagi kita putar-putar. Dan itu fakta, ya. Dan ketika bayi ini lahir, ya, ketika ini bayi ini lahir. Itu ahli perbintangan dari timur melihat ada bintangnya, orang Majus. Berarti Pak, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Memang tidak ada masalah, yang masalah ini di otak kita. Mungkin bagi kita, pikiran kita begitu. Mungkin pikiran kita begitu. Nyanyi, bagaimana itu Pak Mister? Jadi Pak begini, ketika Yesus itu lahir, ada kan bayi, dia berupa bayi. Datanglah orang Majus. Apa kata orang Majus? Kami akan datang menyembah dia. Kan kalau dia sebagai manusia tidak mungkin dia mau menyembah dia. Orang Majus itu datang menyembah dia. Dia membawa kemenyan. Kalau Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Itu kan hubungan relasi dengan Bapaknya. Kemudian mengajarkan kami tentang pengajaran tentang berdoa. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa kan di dalam nama Yesus. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa. Iya, berdoa kepada Bapa. Berarti itu Tuhan menandakan bahwa ada hubungan antara anak dengan Bapa, begitu. Iya, berarti poinnya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada masalah, kan dia pribadinya Yesus. Sudah nyanyi. Sekarang saya nyanyi toh? Iya, nyanyi cepat, silakan nyanyi. Berarti saya ambil dulu gitarku nah. Iya, ambil maki gitar, ambil. Open cam kalau mau nyanyi. Cepat nyanyi. Susah kalau jemaat begini, jangan kasih semua. Kita mesti lama. Diam dulu Pak Pendeta. Kau bernarasi saja salah, apalagi menyanyi. Jadi yang saya nyanyikan ini adalah ayat Alkitab. Iya, silakan. Langsung poinnya saja, tidak usah kata-kata apa. Oh, tidak, kan harus ada intronya. Coba buka Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Iya, oke, silakan nyanyi. Silakan. Itu yang saya lakukan. Yohanes 10
ayat 28 sampai ayat 30 itu lagunya. Kenapa tidak bikin lagu dinyanyi di apa Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3 padahal naskahnya bagus. Ini kan penguatan. Kita ini memberikan penguatan kepada diri sendiri. Coba kita bipale apa tidis aminor. Kalau aminor lain juga. Coba tes aminor dulu tes dulu aminor. Cering. Baru C langsung masuk C. Coba carikan nada ini. Ingin ku menangis. Lanjut. Oke, ulang. Ya. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang di kayu salib. Benar tidak? Bagus tidak? Lagunya bagus. Kayaknya kalau nggak pas. Begini. Iya, Oke, saya lanjut yang tadi ya. Saya lanjut yang tadi. Buka dulu Yohanes 10 ayat 28. Kasih dulu host satu lagu. Tenda biru tahu? Tenda biru. Janganlah, kita ini kan yang menciptakan lagu, artinya kita ingin memperdengarkan. Ini lagu ciptaan saya karena cinta saya kepada Yesus, makanya saya ciptakan lagu ini. Tidak mau kita dengar. Kan saya kan sudah dikasih kesempatan untuk membawakan lagu saya. Nyanyi ya, silakan nyanyi. Dan ini ciptaan saya sendiri. Oke, begitu. silakan. Biar Bang Ladi. Iya. Buka. Mana suara? Bagus lagunya nih. Bagus lagi. Ish. Mantap lagunya. Wih. Luar biasa, mantapnya. Pakai handset bagus ini. Kalau kita dengar pakai handset bagus ini. Iya. Iya, asik. Dia punya lirik ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pintar ya, pintar Bapak ini, teman-teman semua pintar. Bapak ini dia cipta lagu loh, pintar sekali, bagus sekali. Iya, bagus. Suaranya hilang. Mantap. Fokus Pak, fokus nyanyi. Iya. Nanti teman-teman buka Kejadian 6 nomor 6 ya. Bagus itu juga, naskah bagus. Asik. Mantap. Luar biasa. Iya, kasih keluar semuanya. Sekalian nyawa-nyawa, Pak. Asik. Luar biasa. Asik. Terhibur mereka di bawah, mantap, Pak. Oke, mantap sekali, Pak. Ya.
Jangan di mute, dibuka kamera, dibuka. Wih, itu Bapak cipta sendiri lagu itu. Bapak cipta Ya. sendiri. Ya, berkat bimbingan Roh Kudus. Berkat bimbingan, tapi naskahnya bagus ya, bisa Bapak atur begitu ya. Dia punya naskah itu ya. Bukan naskahnya bagus, memang firman Tuhan. Tadi kan saya bilang Yohanes 10 ayat 28 Iya sampai 30. betul sudah firman Tuhan, tetapi dia punya nada itu pas, dia punya musik pas, dia punya suara. Bapak punya suara juga, Pak. Memang Bapak penyanyi. Ya. Ya penyanyi lah, penyanyi Kalau lokal. lagu saya dulu itu begini Pak, yang saya karangkan ini kan PST. Ya. PST ini peneliti sekolah teologi. Saya ini lama di Vatikan. IJMC itu jangan modal Bagaimana congol. lagunya? Iya sabar. Ini JMC ini saya 3 tahun di Golgota. Jadi lagunya begini, waktu kita jalan-jalan Golgota itu kan Bukit Tengkorak kan, tempat penyaliban. Nah jadi saya merubah satu lagu. Saya pemain gitar juga. Jadi saya nyanyi begini. Tak sengaja lewat depan Golgota, ku melihat ada tiang salib dihiasi indahnya mayat Yesus. Hati bertanya, perbuatan siapa? Terus tak percaya, tapi ini terjadi. Ku bersanding, duduk di kayu salib. Air mata jatuh tak tertahan. Kau hianati ajaran suciku ini. Ya Mas Sore. Tanpa Pilatus diriku tak ditangkap. Tanpa Herodes diriku tak ditombak. Tanpa Sibilis diriku tak dijual. Salah Magi. Aduh, bagaimana pemain musik? Salah itu nadanya. Panas. Salah nadanya. Nah, soalnya doubling. Coba ikut suara saya. Padahal suara saya bagus loh. Gitarmu itu yang tidak bagus itu, Bang. Gitar mahal ini. Mahal. Yang aku bilang tidak bagus. Iya, dengar begini. Nah, dia punya ref begini. Dia punya ref itu tanpa Pilatus diriku tak ditangkap. Tanpa Herodes diriku tak ditombak. Tanpa Sibilis diriku tak disalib. Tanpa berdosa dosanya oten longor. Ku tak percaya dirimu tega salibkan aku dengan cara terkutuk. Itu kan merujuk kepada Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Betul itu. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman itu selalu benar. Iya, firman Tuhan tidak salah. Yang salah itu Bapak yang menarasikan firman Tuhan. Coba Bapak masuk aminor. Coba Bapak masuk aminor. Aminor coba. Saya yang menyanyi maksudnya. Tidak usah, jangan menyanyi, jangan Maki menyanyi ya. Saya dulu. Bang Loding, aku pamit dulu ya, mau pergi dulu. Tuh, gara-gara Bapak menyanyi dia pamit itu kan. Gara-gara Bapak menyanyi itu.
Coba Bapak bisa rangkai kata-kata, bisa enggak? Kita kasih Bapak punya jangan nyanyian yang Bukan tidak nyanyian benar. yang lain. Maksudnya ini yang firman Tuhan. Coba Bapak rangkai firman Tuhan, jadikan musik yang di Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Coba tes. Itu harus dirancang, didesain dulu, bukan langsung Coba dinyanyikan. baca dulu firman-Nya. Didesain dulu. Baca dulu firman-Nya. Artinya kan tadi saya sudah nyanyikan di Yohanes 10 ayat 28 sampai 30 itu clear kan? Clear toh? Iya, itu clear. Ini yang saya minta. Coba Bapak baca dulu Yeskiel. Jadi Yesus 23 itu nomor 1. memberikan hidup yang kekal. Ya. Iya. Itu jaminannya, itu jaminan keselamatan. Iya, dengar dulu. Yang saya mintakan, coba Bapak tes baca dulu Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Bisa ndak Bapak rangkai itu? Baca dulu. Belum Itu baca. kalau kita menciptakan sebuah lagu, itu kita harus minta bimbingan dari Roh Kudus. Tidak mungkin langsung tiba-tiba begitu, nggak bisa. Iya, Bapak sudah baca itu apa belum firman Tuhan yang itu Bapak sudah baca? Semua Alkitab ini saya sudah baca. Hanya Apa kan bunyinya? Apa bunyinya Yeskiel? Apa bunyinya Yeskiel 23 nomor? Yang ditunjuk ayat-ayat begitu ini kan kita kan lompat-lompat, enggak boleh. Kita kan berfokus kepada Iya, Tuhan betul. Yesus tadi. Kenapa Bapak Apakah tidak mau Yesus baca? itu Tuhan atau tidak? Kan kita tadi sudah sepakat Yesus itu Tuhan. Oke, kita sepakat. Ya. Terus kenapa Bapak tidak baca Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3? Siapa tahu bisa Saya jadi lagu. baca. Coba bacakan di situ ayatnya. Bacakan coba. Buka Saya pegang sama-sama kita gitar di ini. situ. Ayo buka Saya pegang sama-sama gitar kita di situ. masalahnya. Bapak, ini firman Tuhan. Kenapa Bapak tidak mau buka? Buka sama-sama. Kita buka Saya sama-sama. buka, maksudnya saya ada pegang gitar. Kasih taruh. Lebih bagus pegang mana? Pegang Bibel apa pegang gitar? Dua-duanya lah, karena itu kan gitar itu kan peralatan. Coba Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3 itu bagus itu. Saya cari-cari nadanya itu. Coba. Yeskiel. Kenapa Bapak itu tarik turun? Katanya Bapak nyanyi tidak sesuai dengan musik, padahal dia punya telinga yang tidak sesuai musik. Yeskiel Yeskiel berapa? 23 nomor 1 sampai 3. Yeskiel 23. Jadi ini Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3. ya. Judulnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Ya, coba baca. Oholiha ini atau Oholiba ya? Oholiba ya. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 perempuan, anak dari satu ibu. Jadi 2 perempuan ini anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa Apa itu? mudanya. Baca apa itu? Di sana susunya dijama-jama Baca dan apa itu, dada Pak? keturunannya dipegang-pegang. Iya, Apa yang kita baca? Apa yang kita baca itu? iya firman Tuhan. Kok bersunat susu dipegang? Iya, ini kan bicara fakta. Boleh, berarti boleh susu Jadi dipegang. Alkitab itu dia bicara fakta supaya apa? Supaya kita tidak ikuti begitu. Ini kan menandakan fakta yang terjadi yang ada di sana itu. Tapi Jadi mereka berdua ini dia bersundal di Mesir iya. dan itu diceritakan. Jadi Alkitab tidak boleh misalnya karena bersundal tidak boleh ditulis, tidak boleh begitu. Jadi dia menceritakan semua yang terjadi begitu. Coba dia dipegang apa? Nggak, kenapakah kita terlalu merinci begitu? Nggak boleh itu. Jadi yang penting bahwa di sini memang terjadi itu fakta yang diceritakan begitu. Nggak usah kita terlalu punya otak selangkangan, nggak boleh, nggak bagus itu. Kenapa Bapak emosi katanya firman Tuhan? Nama yang tertua ialah Ohola. Dan nama adiknya ialah Oholiba. Jadi ini bersaudara ini Ohola dengan Oholiba.
Nah, mereka kenapa itu bersaudara? Kenapa mereka? Ya, mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki. dan Belum lewat. perempuan. Bapak tidak baca baik-baik. Aduh, kenapa tidak baca baik-baik? Datanglah firman Tuhan. Ya. Ada 2 orang Kepadaku. perempuan. Mereka sedang berapa? Ya, Berapa? mereka bersundal Bersundal di sana susunya di apa? di Mesir. Di Mesir ini kejadiannya. Iya, iya di sana mereka di apa-apa itu? Mereka bersundal pada masa mudanya. Ini memang cerita yang sebenarnya. Iya, maksudnya saya Yang tanya di tidak apa? yang mereka tidak sana? perlu, kalau menurut kalian kan harus disembunyikan, tidak boleh. Ini kan supaya mengajarkan kepada kita Iya, di tentang sana kebenaran. Jangan kita ikuti begitu. Iya, di sana Nggak mereka boleh kita kenapa? ikuti. Iya, mereka kenapa di sana? Ya bersundal, namanya Iya, juga di bersundal. apa? Iya, caranya Kalau bagaimana? Coba baca. Baca Ya kan loading sendiri tahu kalau misalnya masuk ke rumah orang bersundal bagaimana caranya. Kan kita harus begitu juga. Nah, bagaimana caranya kalau kamu masuk di rumah orang bersundal? Kenapa saya Apa masuk tujuannya ke ke situ? sana? Saya kan Apa pernah- tujuannya ke sana? Nah, Saya tidak seperti ke itu, sana. dikembalikan seperti itu, begitu. Kan saya tidak ke sana. Iya, artinya begini. Artinya kalau kamu masuk di rumah orang bersundal dan memang dia memang menyiapkan dirinya untuk bersundal dan tujuannya kita menuju ke sana untuk bersundal, kan Saya kita pasti tidak- menjama-jama kan Bisa. begitu. Saya tidak ke sana. Inilah kejadian yang terjadi yang sesungguhnya. Nah, Iya, kenapa tapi kita kenapa harus dicerita? Dia di apa? Dipegang-pegang apa itu coba? Bapak Ya baca. memang Apa yang kejadiannya dipegang? seperti itu. Jadi Ya, tapi tidak yang boleh kita dipegang apa? sembunyi. Jadi kan masuk pikiran kalian karena ini tidak boleh diceritakan. Tidak Bukan boleh, yang harus dipegang, diceritakan. Apanya Karena ini yang dipegang? fakta yang Apanya? terjadi. Jadi harus diceritakan begitu. Iya, yang saya tanyakan apanya yang dipegang itu? Banyaklah semuanya tergantung keinginannya Bapak. Apa yang mau dipegang kan begitu. Oh, berarti itu ala Bapak. Enggak, Bapak maksudnya Bapak kamu. Gitu. Maksudnya itu kenapa kalau ada Ya, tergantung apa yang Anda inginkan, pegang-pegang terserah lah, Oke. pegang apa Lalu yang. Tapi seandainya- yang dicatat di sini adalah hal yang fakta dan benar Ya, terjadi. kalau seandainya anak Anda yang baca itu bagaimana? Nggak ada masalah kan nanti kan dibimbing. Kalau Dia ditanya- dibimbing. kalau dia ditanya, dibimbing Bapak, iya. dalam roh dan kebenaran. Begitu Oke, tiba-tiba semua. dia tanya misalnya dia tanya, Bapak bagaimana cara pegang susu yang terbaik? Semuanya itu memang kalau kita berpikir bahwa bagaimana, tapi kalau sudah dibimbing oleh Roh Kudus pasti ada solusinya. Iya, tapi kan ditanya kalau dipegang susunya di jama-jama. Ada solusinya. Ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus, pikiran kita tidak pikiran selangkangan. Iya, coba. Nah, Coba. pikiran kita betul-betul pikiran Sabar. yang ilahi begitu. Iya, dengar dulu, Iya. dengar dulu, sabar, jangan pakai emosi. Di situ kan ada susunya di apa? Coba jujur, kita butuh kejujuran. Ya katakannya, susunya di apa? Nah, tergantung dari pemesan. Susunya mau di apa? Pemesan. Begitu. Jadi tergantung selera masing-masing lah begitu. Tapi yang diceritakan di sini adalah fakta dan itu benar-benar sabar. terjadi. Itu dia itu Jadi yang banyak dibunuh orang, oleh Roh Kudus, jadi apa banyak Roh orang Kudus? ingin mencari kelemahan Alkitab dengan membaca hal-hal seperti ini. Nah, itu karena apa? Karena tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Begitu. Kan kita kan membaca Alkitab untuk mencari kebenaran yang sejati. Apakah Anda sudah dibimbing oleh Roh Kudus? Ini saya mau serius. Iya, saya dibimbing oleh Roh Kudus. Oke. Bisakah Kenapa Anda saya dibimbing menjelaskan- oleh Oke, Kudus? Sabar. Tunggu dulu saya jawab. Kenapa saya dibimbing oleh Roh Kudus? Buktinya tadi saya menciptakan lagu. Oke, sabar. Bukan masalah lagu. Ini masalah pegang-pegang ini. Itu salah satu. Iya, salah satu itu. Ini yang salah kedua ini. Itu tadi satu yang salah. Ini yang kedua yang salah. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda dibimbing oleh Roh Kudus, coba Anda jelaskan Yeskiel nomor 1 sampai 20. Kenapa ceritanya begitu dan apa maksudnya? Coba dibaca. Coba jelaskan. Saya dengar. Saya Apa dengar tadi? silakan. Apa? Yeskiel 23 nomor 1 sampai 20. Coba Anda baca, saya dengar. Coba. Dibimbing oleh Roh Kudus. Enggak, saya kan bilang tadi di sini ayat 5 ya, kayak ayat 4 kan kita sudah baca tadi. Coba Dan baca ulang Ohola lagi, berzina. Dia berzina. Ohola ini berzina. Sedangkan ia, aku punya. Ia sangat birahi
kepada kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda-pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada siapa ia birahi dan dengan berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir. Sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dan dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Bapak. Ya, apanya yang salah di sini? Apanya yang salah? Tidak rasa gimana? Tidak apa-apa. Alkitab itu mengungkap fakta, ya, supaya kita tidak ikuti. Itu kalau misalnya kau hanya padahal dalam kelakuan sama seperti ini. Kalau Kan saya begitu. tunjukkan ayat bahwa dia mengajak bagaimana? Maksudnya mengajak apa? Dia mengajak untuk bersundal. Siapa yang mengajak untuk bersundal? Ada di Alkitab itu yang tertulis. Saya tunjukkan kalau marilah kita Nah, maksudnya Oke. maksudnya Di dalam ini sudah Alkitab- clear ini. Iya sudah clear tapi ini kalau- Yesaya 23. Oke, sudah clear tapi di dalam Alkitab dikatakan begini. Jadi marilah kita- maksudnya ini Yesaya 23 adalah Oke. fakta yang dituliskan Oke, fakta yang tentang dituliskan, baik. persinahan, ya, persinahan. Oke, baik. Ya. Kenapa di Alkitab mengajak selingkuh? Dan yang di mana? Ayat mana? Amsal 7:18. Amsal. Kita bahas Amsal 7 Amsal 7. Mazmur, nomor 18 habis sampai Mazmur, 19. Amsal, ya. Habis Mazmur, Amsal. Kenapa diajak selingkuh? Coba Anda tanggung jawab. Jadi semua tadi itu sudah clear, ya. Tidak ada yang tidak clear. Iya, kenapa Amsal diajak 7. selingkuh yang saya tanyakan? Amsal 7 ayat Amsal 7 ayat 18 sampai 19. ayat 18. Ayat 17 sampai 18. 18. Oke. Jadi ini judul perikopnya adalah nasihat tentang persinahan. Jadi itu judulnya, ya. Ya. Jadi Amsal di sini memberikan nasihat tentang persinahan. Oke, silakan baca. Kenapa dia Oke, memanggil? kita baca. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Iya, betul. Ya, marilah. Berarti dia panggil atau tidak? Marilah. Iya, dia panggil. Sama Kalau dia panggil Bapak, kalau dia panggil Anda mau tidak? Begini ceritanya, kita lihat ceritanya lagi, ya. Oke, Ketika Yusuf waktu di Mesir, kan dia digoda oleh Amsal. Tunggu dulu. Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Nah, apakah Yusuf mau? Kan Ya, tak tahu, begitu. tanya Itu sama kan Yusuf. Kenapa tanya sama saya? itu artinya kan dia tidak mau dia. Kalau ini lain juga, ini dia mau dia ini. Dia menggoda suami orang, kan begitu. Kalau Yusuf tidak mau, kalau yang itu dia mau. Dia mau. Berarti Bapak ada Karena di di situ. sini makanya dikasih nasihat buat kita. Jadi di sini ada ceritanya supaya kita dikasih nasihat tentang persinahan. Jangan kamu melakukan seperti itu. Kalau dia panggil Bapak, Bapak mau tidak? Saya seperti Yusuf. Oh iya. Oke Bapak. Bapak saya ini kita Mipale tinggal di mana? Di Makassar Ki? Apa di mana? Ya, saya di Kendari. Oh Kendari. Nanti Ya. apa kita Ada anggota? Iya, begini nanti saya follow, nanti kirim nomor tak. Soalnya saya mau rencana ke Kendari. Oke deh, boleh. Kita ngopi-ngopi di Kendari, oke? Boleh. Oke, iya saya mau rungkat dulu karena kita ada mau Oh keluar iya. sebentar. Atusan menyanyi dulu sebuah lagu lagi. Jangan nanti menyanyi nanti sebentar Ki. Ki menyanyi satu album, satu perikop boleh. Ya, nanti satu perikop sip, kalau mau sip. menyanyi.
Oke, siap Pak. Ya, Saya izin siap. follow. Jangan lupa Oke, DM. sama-sama. Oke. Oke Yang deh. penting Bapak, kalau dia ajak Bapak mau tidak? Jujur. Ya. Eh, Amin, amin. kalau dia ajak Bapak mau tidak? Mau diajak mana? Marilah kita memuaskan berahi. Kalau dia ajak, Saya seperti Yusuf. Iya. Konsisten tuh. Baterai lemah. Oke. Kenapa tiba-tiba? Katanya tadi mau nyanyi satu lagu, kok tiba-tiba cepat sekali baterainya? Iya, Pak? ada peringatan baterai lemah. Tinggal Oke. satu. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Oke. Ya, Yo, selamat ya. Shalom. ya, siap, salam. Astaga.